bahwa keyakinan spiritual yang kuat itu meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan. Jadi orang yang punya keyakinan spiritual yang kuat itu ketika ada tekanan sebesar apapun dia bisa menghadapinya dengan mudah. Ya. Di samping itu, ya, keyakinan spiritual itu ternyata juga menciptakan kehidupan yang lebih optimis. Dan orang yang optimis, ya, ketika mendapatkan kesulitan, justru dia menganggap kesulitan sebagai peluang. Beda dengan orang yang pesimis. Kalau yang pesimis itu begitu ada kesulitan, dianggap sebagai penghalang. Bagi orang pesimis, kesulitan itu penghalang. Bagi orang yang optimis, kesulitan itu peluang. Yes. Beda sekali kan? Beda sekali. Nah, satu riset lagi, sebenarnya banyak riset, tetapi yang akan jadi landasan saya bicara siang ini adalah riset dari Dr. Bruce Lipton. Beliau ini ahli biologi sel. Nah, sekarang ini ya, banyak sekali ahli biologi sel yang bicara secara mikro pada tingkat sel. Di situ ada DNA, mitokondria, pokoknya sel, ya. Itu ujung-ujungnya mereka itu menjadi spiritualis. Contoh ya, seperti di Jepang ada namanya Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami. Itu ahli biologi sel juga, ya. Di samping itu beliau juga ahli biokimia, ya. Banyak sekali riset-risetnya dan luar biasa. Nah, Dr. Bruce Lipton itu ahli biologi sel, itu dalam bukunya The Biology of Belief, ya, menyatakan bahwa keyakinan mampu mengubah ekspresi gen. Jadi gen, ya, yang dulu dianggap statis, yang dianggap tidak berubah, ternyata itu bisa diubah dengan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mungkin ya menganggap bahwa sel kanker itu tidak bisa diubah, ternyata ya, kalau kita punya keyakinan yang kuat, sel apapun bisa diubah. Karena ekspresi dari sel itu bisa diubah dengan keyakinan. Nah, tapi pertanyaannya keyakinannya itu yang seperti apa? Karena keyakinan itu kalau di Islam kan ada yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai pada tingkat itsbatul yakin. Nah, ini tergantung nanti. Tapi saya akan berbicara konteks keyakinan dalam konteks frekuensi. Oke. Gitu. Karena judulnya udah saya persempit ya, gitu. Dan ternyata bukan sekedar mengubah ekspresi gen, ya. Doa-doa yang penuh keyakinan itu bisa mengaktifkan sistem penyembuhan alami tubuh. Jadi ternyata tubuh ini adalah dokter yang paling keren. Karena ternyata ya semua pabrik kimia yang dibutuhkan secara alami oleh tubuh itu bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Wow. Bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, tetapi kapan tubuh bisa memproduksi unsur-unsur farmasi yang dibutuhkan oleh tubuh itu? Kapan itu? Nah, ini yang akan kita bicarakan siang ini ya, Kang Yudi. Siap. Sebelumnya saya akan, itu riset ya, riset, dan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang melakukan riset dalam berbagai bidang. Ya, saya itu membayar iuran untuk mendapatkan jurnal-jurnal terkini, Kang Yudi. Jurnal-jurnal yang terindeks. Bukan jurnal yang gratis, ya. Jurnal yang berbayar. Sudah ya. Tervalidasi. Saya membiasakan diri seperti itu, ya. Karena saya yakin kalau saya bisa menghargai karya orang, karya saya juga akan dihargai orang. Jadi saya dari dulu sejak jadi pengajar di universitas, saya selalu menganjurkan pada mahasiswa lebih bagus kalian iuran membeli buku yang asli daripada memfotokopi tanpa izin. Karena kita kalau sudah awalnya memfotokopi karya orang, itu sudah mencuri, ya. Walaupun mungkin membuat kita bisa lulus, tapi saya yakin, ya, dari sisi energi, ilmu yang didapat tidak berkah. Mungkin ada mahasiswa yang IPK-nya 3,8, susah cari kerja. Tapi ada mahasiswa yang IPK-nya cuma 3,0 gitu, tetapi hidupnya berkah. Itu ada kaitan tuh. Ada kaitan dengan cara dia mendapatkan IPK itu. Kalau nyontek, tidak jujur, mencuri karya orang, memfotokopi buku orang tanpa isi izin pengarangnya, itu di kita, mohon maaf ya, dianggap hal yang lumrah. Jadi curi-mencuri itu bahkan dianggap biasa. Ya. Terus terang ya, kalau saya memfotokopi satu lembar pun karya orang, tidak berani. Saya kalau beli buku pasti yang asli, ya, supaya si pengarangnya mendapatkan barokah dan manfaat. Karena ilmu itu ada maharnya. Orang yang ingin dapat ilmu tapi tidak mau membayar mahar, itu biasanya dapat ilmu tapi nggak berkah, Kang Yudi. Paling membuat ilmu jadi sombong. Dia merasa banyak ilmu tetapi ilmunya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mari kita biasakan, karena ini adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi di semesta ini tidak ada yang gratis. Semua harus dibayar dengan sebuah pengorbanan. Ya. Kalau Bapak Ibu naik gunung, berarti melawan gravitasi. Ya. Untuk melawan gravitasi, pasti perlu energi. Harus makan dulu. Energi itu dibutuhkan untuk menaikkan tubuh kita, ya, ke ketinggian tertentu sebesar massa tubuh kita kalikan percepatan gravitasi kalikan ketinggian. Massa kalikan G kalikan H. Ya. Itu energi yang dibutuhkan untuk melawan gravitasi. Jadi tidak ada orang tidak punya energi tiba-tiba bisa naik gunung. Ya. Itu bukan kesaktian itu, ya. Itu adalah hukum alam, hukum alam. Jadi mari kita menghargai alam dengan segala hukum-hukumnya supaya kita bersahabat dengan alam. Nah, saya ingin menyampaikan ya satu ayat dalam Al-Qur'an
Bapak Ibu bisa mencatat nomor ayatnya saja. Ya, nomor ayatnya saja. Ini surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya. Al-A'raf, ya. Tempat yang tinggi, Ya. tempat mengenal, ya. Itu keren sekali ya. Nomornya juga 7. Itu pasti ada argumennya sebetulnya secara spiritual maupun secara saintifik, ya. Nah, nomor ayatnya 55. Bisa dicatat aja itu, ya. Supaya saya di sini tidak sekedar mencuplik ayat gitu. Ya. Referensinya jelas. Ayat ini Referensinya jelas. berbunyi begini. Ud'u. Ya, ud'u itu berarti perintah. Berdoalah. Nah, ternyata di Quran kata ud'u itu kadang diterjemahkan berdoalah, kadang-kadang diterjemahkan ajaklah, undanglah. Gitu. Contoh di ayat lain ada kata-kata begini. Ud'u ila sabili rabbika. Tuh. Oke. Kalau di situ dikatakan berdoalah kepada Tuhanmu, berdoalah ke jalan Tuhanmu, gak cocok. Ud'u ila sabili rabbika. Berdoalah ke jalan Tuhanmu. Gak cocok kan? Ya. Tapi kalau diterjemahkan ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yes. Jadi cocok kan? Ya. Jadi ud'u itu kata perintah yang bisa berarti ajaklah, undanglah, sertakanlah. Ya. Sebetulnya ya, kalau jeli membaca terjemahan Al-Quran, itu sudah ada sebetulnya ya kata-kata itu. Jadi ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadoruan wa khufyatan. Ternyata kata Quran, berdoa itu syaratnya cuma 2. Satu tadoruan, yang kedua wa khufyatan. Yang pertama penuh rasa hormat, yang kedua tersembunyi. Jadi ternyata menurut Al-Quran, doa itu cuma 2, Kang Yudi. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Tersembunyi. Ini harus dibahas nih. Gimana penuh rasa hormat? Ya yang namanya mengajak, yang namanya mengundang, apalagi yang diundang Tuhan, masa nggak ada persiapan? Saya mau mengundang hari ini member YouTube saya, itu dari malam saya sudah tidur di sini. Ya, saya cek tempatnya sudah oke belum buat tamu saya. Makanannya sudah oke belum? Ya, saya pastikan. Ya, mau mengundang member YouTube saja, saya siapkan sejak dari tadi malam. Saya menginap sengaja di sini supaya tamu yang datang merasa senang. Nah, bayangkan ya, kita mau mengundang Allah. Pernah nggak kita mau mengundang Allah pakai persiapan? Ya, saya itu sampai begini ya. Kalau mau mengundang sahabat saya bilang sama istri saya, kita kepoin dulu. Ini sahabat kita ini senangnya apa? Ya. Jadi saya siapkan makanan yang beliau itu sangat senang. Jadi saya istilah anak muda sekarang kepo dulu. Kepoin dulu. Pernah nggak ngepoin Allah? Kita mau mengundang Allah, apa sih yang disukai oleh Allah? Makanya kenapa kita mengundang Allah nggak sukses terus, Kang Yudi? Karena Nggak ngepoin Allah. nggak ngepoin Allah. Hobinya nggak di Coba bongkar dulu. Allah itu Maha Pengasih, betul nggak? Kita mau mengundang Allah, berarti kitanya harus apa dulu? Harus pengasih dulu. Allah Maha Penyayang, kita mau mengundang yang Maha Penyayang, berarti kitanya harus apa dulu? Harus penyayang dulu. Allah Al-Qudus, yang Maha Suci, mengundang Allah, berarti kitanya harus suci. Karena Allah itu senang yang suci, yang bersih-bersih, nggak senang yang kotor-kotor. Nah, ini persoalan penting dalam rangka tadoru. Tadoru itu penuh rasa hormat. Sekarang saya mau kasih tahu, Bapak Ibu diundang, kemudian disediakan jamuan yang makanannya cocok, ruangannya cocok, betul nggak? Ini tuan rumah ini kok mengerti betul ya keinginan saya. Yes. Jujur ya, secara pribadi seneng nggak? Seneng. Bakal datang lagi nggak? Iya. Berkesan nggak? Yes. Bakal cerita nggak pada yang lain? Yes. Tadoru. Nah, bagaimana tadoru? Asmaul Husna yang 99 sebetulnya sih 100. Karena tidak mungkin nama itu ada kalau tidak ada yang diberi nama. Ya. Yang 99 pun nempel di mana kalau nggak ada yang diberi nama? Makanya yang 99 itu baru ada artinya kalau ada yang diberi namanya, yang 1. Makanya saya sering bilang, sebenarnya Asmaul Husna itu harusnya 100. Karena yang 99 ini nama tidak mungkin nempel kalau nggak ada barangnya. Ya. Nah, ini sering melupakan yang 1, lalu sibuk deh yang 99. Padahal yang 99 juga luar biasa ya. Yes. Allah Maha Penyabar, Ya. Allah As-Sabur bukan? Ya. Yes. Ya toh? Jadi kalau mengundang dia yang Maha Sabur, berarti harus Bersabar. disiapkan dulu dong. Ruang kita harus seperti itu. Ya. Itu namanya tadoru. Kalau dibahas kepanjangan nih. Yang kedua, wa khufyatan, tersembunyi. Ternyata menurut Quran, doa itu nggak berisik. Dan doa itu wa khufyatan. Khufyat itu artinya tersembunyi. Nah, sekarang Kang Yudi, orang sudah rame bicara energi, vibrasi, frekuensi, betul nggak? Bahkan Gitu. resonansi ya. Resonansi, ya, interferensi, ya, udah banyak istilah-istilah untuk gelombang semua itu sebetulnya. Istilah untuk energi, untuk getaran sebetulnya. Nah, jangan-jangan yang dimaksud Quran wa khufyatan itu tanpa kata-kata, tanpa suara, tetapi energinya memancar.
Ya. Memancar. Contoh sederhana. Nih, ya. Kalau para sahabat sekarang memasang Bluetooth, Ya. ya toh? Ini antara satu HP dengan HP yang lain itu bisa komunikasi, terkoneksi datanya. Padahal HP ini kan diam aja, yaitu diam, diamin, tapi terjadi transformasi data. Ya. Apa sebetulnya yang membuat data bisa pindah? Getaran. Karena di sini sebetulnya ada gelombang elektromagnetik. Jadi HP saya ada di dalam medannya HP Bapak Ibu. HP-nya Bapak Ibu adalah di dalam medannya HP saya. Yang terpancar di sini adalah energi. Namanya gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang getaran yang merambat akibat perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Tidak kelihatan, tidak ada suaranya. Tetapi transformasi data terjadi. Pernah nggak memindahkan data dari suatu HP ke HP yang lain? Ya. Berisik nggak Kang Yudi? Adem aja ya. Adem aja. Tahu-tahu pindah aja. Tahu-tahu pindah. Ini yang hebat. Daripada ribut-ribut. Betul nggak? Iya. Padahal nggak pindah-pindah. Udah pakai pengeras suara keras-keras, nggak pindah-pindah tuh datanya. Jadi doa itu yang pertama tadoru, ya, menyiapkan diri untuk kehadiran Tuhan. Karena kita mau mengajak. Makanya doa yang sebenarnya itu adalah ajakan, undangan, penyertaan. Jadi sebenarnya doa itu bukan permintaan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi berdoalah kepada Tuhanmu, satu tadoru, penuh rasa hormat. Kita mau mengundang Tuhan, menyertakan Tuhan, berarti kita harus tahu dong kesenangannya beliau. Ya, agar beliau senang dan hadir. Lah iya, berarti harus ada persiapan dong, biar resonan. Kalau tidak ada persiapan di sini, nggak resonan. Akhirnya kita, ya kerjanya apa? Ngatur-ngatur aja terus. Nah, itu yang menimbulkan keputusasaan, sehingga timbullah satu pertanyaan, loh kok doa saya tidak dikabulkan? Pernah bilang begitu, pernah ya? Sering ya, kayaknya. Sih dari wajah-wajahnya kelihatan begitu. Santai. Ini mau dikasih ilmu yang agung ini ya. Ilmu yang sangat keren sebetulnya ya. Nah, tapi belum masuk. Ini masih dalam rangka judul dulu. Ya. Ini masih bicara tentang doa dulu. Doa itu apa? Supaya kita sepakat. Nah, jadi nanti lihat ya Quran surat Al-A'raf ayat 55. Nah, di akhir ayat ini ada kata-kata yang dahsyat. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia? Dia Allah. Ya, la yuhibbul mu'tadin. Nah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini ada kata batas Kang Yudi. Oke. Ini batas apa sebetulnya yang tidak boleh dilampaui? Batas apa? Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan tidak tahu apa-apa. Betul nggak? Lalu minta sesuatu. Nah, sementara Allah yang Maha tahu betul yang kita minta itu sebetulnya tidak bagus buat kita. Oke. Betul nggak? Nah, memaksakan kehendak kepada Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita atau ikut maunya Allah. Saya udah tebak ya, kalau di ruangan ini pasti begitu. Jawabannya sih begitu. Pasti begitu Kang Yudi. Kalau di ruangan ini, di ruangan ini, ya, di ruangan ini. Tapi kalau di ruangan ini biasanya suka lain-lain gitu. Ya. Ntar dulu, ya, gitu biasanya. Sehingga di sini seperti yang soleh. Ya. Biasa kalau lagi ngaji kan seperti, betul? Seperti yang sabar, seperti yang suci, seperti yang benar, seperti yang soleh. Kalau lagi di sini sih semua juga kelihatan seperti lah pokoknya, ya. Karena aslinya kan bukan di sini, ya. Aslinya ntar keluar dari sini, ya. Makanya lihat orang itu ya, kepribadian seseorang itu dilihat pada saat dia berhadapan dengan situasi yang tidak cocok dengan ekspektasinya. Ya. Sikap dia kelihatan di situ sebetulnya. Kalau dia tetap tenang di situasi itu, nah itu udah mulai waras lah, udah mulai waras. Nah, saya lanjutkan dulu. Tadi kan Allah bilang innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini batas mana? Nah, tadi saya tanya, kalau kita mengajukan satu keinginan, lalu keinginan itu seolah-olah tidak diikuti oleh Allah, karena kata Allah itu berbahaya bagi kamu. Lalu Allah memberikan yang lain, malah justru yang tidak kita inginkan. Apa sikap Bapak Ibu? Kecewa. Padahal Allah sudah pilihkan yang terbaik. Kira-kira itu melampaui batas nggak? Nah, itu batas yang dilampaui. Jadi sudah tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, tapi so tahu. Ketika dipilihkan yang terbaik untuk Allah, untuk kita, kata Allah di dalam Al-Quran, mungkin kamu membenci sesuatu, tapi itu amat baik loh bagi kamu, amat baik untuk masa depanmu. Mungkin kamu menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Aku yang lebih tahu yang terbaik buat kamu. Tapi kita selalu tidak ingin yang terbaik, inginnya yang menyenangkan, yang diinginkan oleh ego kita. Betul nggak? Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di situ melampaui batas nggak? Melampaui batas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sering melampaui batas? Wah, katanya ya. Wah. Sedangkan Allah mengatakan la yuhibbu. Aku nggak suka pada orang-orang yang melampaui batas.
Jadi bagaimana? Allah bilang aku nggak suka. Sementara kita mau mengundang dia. Sementara dia sendiri diundang oleh kita dan disediakan oleh kita yang dia tidak suka. Nggak akan datang ke undangan itu ya. Ini pemahaman kulit banget ya. Jadi kalau nanti baca Quran surat Al-A'raf 55, pulang dari sini yang di live TikTok juga Ya. habis gitu baca, nanti pasti akan ketawa-ketawa. Karena selama ini kita nggak peduli. Ya, kita cuma ngaku-ngaku aja kan. Pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Gitu. Coba Quran surat Al-A'raf ayat 55 maksudnya apa? Wah, ting. Ya, gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi, ya gimana kita bilang pedoman, tetapi kita sendiri tidak mengerti esensinya apa gitu loh. Nah, saya buka dulu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Syarat berdoa 2. 1, penuh rasa hormat. 2, tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini saya curiga, yakin seyakin-yakinnya ada kaitan dengan frekuensi, vibrasi, energi. Nah, Oke, jadi bukan berarti berdoanya sambil sembunyi gitu ya, nggak kelihatan orang, bukan sembunyi itu maksudnya. bukan Kang Yudi, bukan ya. Tetapi di kedalaman kayak tadi HP kita bisa ngasih data, bisa nerima data tanpa berisik, tetapi dia memancarkan frekuensi yang kuat. Nah, nanti kita akan bicara sedikit ya tentang frekuensi. Tapi clear dulu. Al-A'raf 55 sudah clear. Ulangi lagi ya. Yang terakhir ayat ini mengatakan innahu, sesungguhnya dia la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Batasnya sudah kelihatan tadi ya? Oke. Jadi batasnya itu adalah karena dia yang paling tahu, ya sudah, ikut saja pilihan dia yang paling tahu daripada kita memaksakan pilihan kita yang kita sendiri tidak tahu. Clear sampai sini? Oke. Ya, kali aja setelah dibuka begini, ya waras sedikit lah. Ya. Keren ya, keren. Lanjut dulu. Yang kedua. Saya bingung ya. Karena ada orang yang mengajarkan katanya doa itu Kang Yudi dibagi 2. Bagi 2 ya. Ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul. Saya bingung. Karena setelah saya korek-korek di Quran, nggak ada ayatnya. Dan itu nyambung ya. Ini mustajab, ini tidak mustajab. Ada juga yang seperti itu. Ya, makanya ada buku judulnya Kumpulan Doa-Doa Mustajab. Ini paling laku Kang Yudi. Oh, laku ya. Laku. Paling laku. Saya pernah riset. Jadi saya menanyai beberapa orang, ya. Buku agama apa yang paling menarik yang dibeli Bapak Ibu? Jadi kalau jalan-jalan di toko buku, buku agama apa? Ternyata Kumpulan Doa-Doa Mustajab itu ranking 1 Kang Yudi. Ranking 1. Frekuensi dipilih lebih banyak. Jadi kalau ada doa-doa mustajab berarti ada doa yang tidak mustajab. Nah, saya bingung karena di Qur'annya nggak ada gitu loh Kang Yudi. Oke. Nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu biasa ya, nggak pernah bingung kan? Makanya saya juga saya bingung pada diri saya. Ini saya yang terlalu agresif gitu? Apa Terlalu kritis atau terlalu kritis? atau kelebayan kita? Nah itu saya suka mikir gitu. Nah, saya lanjutkan dulu. Oke. Jadi yang saya baca di Quran, ayatnya begini, Bapak Ibu. Silahkan buka nanti. Takut nggak percaya nih. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, saya bacakan gini. Ini basicnya. Sebelum saya masuk ke kajian sainsnya, basicnya. Perhatikan. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, bahwa aku sangat dekat. Qarib sudah jadi bahasa Indonesia ya. Karib, akrab. Ah itu ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ada lanjutannya Bapak Ibu. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ada nggak di situ? Dikabul nggak dikabul? Nggak ada. Yang ada? Semua doa dikabul. Tambah pusing atau tambah ngerti? Nggak apa-apa, pusing dulu ya. Pusing dulu. Daripada ngantuk, lebih bagus pusing. Sebentar lagi kan mau saya jelaskan. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan di Quran tidak ada kata-kata Allah yang mengatakan kalau kamu berdoa probabilitasnya 2 kata Allah. Dikabul dan tidak dikabul. Nggak ada. Nah sekarang pelajaran agama yang bilang begitu, itu dasarnya apa? Itu yang mau saya gugat siang ini. Ya. Sekalian saya tunjukkan ayatnya, ya. Nah, jadi menurut Allah dalam Al-Quran, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Clear? Jadi semua doa menurut ayat ini dikabul. Sampai situ dulu. Ya, sampai dulu. Nah, udah mulai nih pengen nanya nih, ya, pengen nanya. Ya. Tapi kenyataannya saya setiap berdoa tidak semua dikabul. Pasti udah begitu, Ya. Sabar dulu. Ya. Itu yang dari Ciamis tuh ya, udah siap-siap. Sabar dulu. Karena saya belum bicara frekuensi. Ini baru dibahas doanya aja Kang Yudi. Ya. Resonansi belum dibahas, frekuensi belum dibahas. Sabar dulu. Ini baru judul, belum masuk ke konten. Oke, lanjut? Lanjut ya. Oke. Nah, ada syaratnya dari Allah. Apa? Fal yastajibuli.
maka hendaklah mereka memenuhiku. Ini kalimat luar biasa. Fal yastajibuli. Kalau kamu ingin dikabul, maka kamu syaratnya harus memenuhiku. Apa artinya? Ya harus full. Kamu itu merasa dipenuhi oleh aku. Itu yang disebut dengan keberlimpahan dalam bahasa jus dispensa. Oke, sekarang saya sebelum lanjut, saya kasih contoh dulu. Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, kan selama ini menyampaikan serombongan permintaan. Yes. Keinginan. Oke. Nah, saya mau nanya, itu permintaan yang rombongan itu disampaikan kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar belum punya ya, makanya Atas minta. dasar belum punya. Ya. Berarti atas dasar rasa kekurangan. Menurut hukum tarik menarik, ya, semua yang digerakkan oleh rasa kekurangan bukan menarik keberlimpahan. Oh, Dia akan menarik kekurangan baru. Hukumnya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya doa yang benar itu harusnya didasari oleh rasa berkelimpahan. Kenapa? Karena aku penuh dengan Allah. Oke. Aku bersama Allah. Aku tidak pernah ditinggalkan Allah. Bahkan dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk untuk menunggui aku. Itu yang dikatakan fal yastajibuli. Harus memenuhi aku. Jadi Allah ingin agar kita penuh dulu dengan Dia. Ya. Saya yakin ya, siapapun yang selalu merasa penuh dengan Dia, berada di kesadaran Dia, hukum tarik menarik yang sudah berlaku. Ya. Keberlimpahan menarik keberlimpahan baru. Ini saya pelan-pelan Kang Yudi. Ya. Karena saya sedang meluruskan. Oke. Sedang meluruskan. Lanjut. Oke. Lalu berikutnya, wal yu'minu bi. Gak cukup memenuhiku, tetapi kamu harus sungguh-sungguh percaya kepadaku. Tadi saya tanya, percaya pada Allah, percaya pada ego? Udah pasti kalau jawaban di sini percaya pada Allah. Ya. Makanya saya kadang-kadang malas kalau nanya. Jadi nggak usah ditanya aja ya. Nggak usah ditanya aja deh. Tapi faktanya kan lebih percaya pada ego. Ya. Makanya apa yang terjadi disesali. Bukan diterima, bukan percaya kepada kebijaksanaannya, bukan percaya pada pengetahuannya yang luas. Tapi kita lebih percaya pada ego kita, pada ambisi kita. Seolah-olah kalau itu terjadi, itu yang paling baik. Ya. Clear dulu sampai sini? Clear ya. Dan Jadi syaratnya fal yastajibuli wal yu'min bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini. Jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya menerjemahkannya berbeda. Yarsyudun itu artinya adalah cerdas. Jadi Allah mengatakan ya, kali aja kamu cerdas. Karena yarsyudun dari kata rosyid, irsyad. Oke. Nah, makanya orang cerdas disebutnya mursyid. Maka di Quran dikatakan waliyan mursidan. Maka siapapun yang hendak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kata Allah, pasti pada saatnya akan bertemu dengan waliyan mursidan. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Ya. Jadi waliullah itu artinya teman-teman Allah, bukan yang bisa terbang, yang bisa melipat gandakan uang. Itu tukang tipu itu. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman Allah itu adalah mereka yang kesadarannya selalu berada di kesadaran Allah. Itu disebut waliullah. Nah, dalam bahasa lain disebut waliyan mursidan, ya. Teman-teman yang cerdas. Nah, kalau kita berteman dengan yang cerdas, pasti ke bawah cerdas. Ya. Silakan aja dicoba. Kalau berteman sama yang nggak tega, saya bilangnya udah terusin aja. Nggak tega. Nah, la'allahum yarsyudun itu kali aja, itu bahasa sayanya. Kamu cerdas gitu. Ya, ini yang dibicarakan yarsyudun, cerdas. Bukan kali aja kamu pintar. Karena kalau yang pintar itu belum tentu cerdas. Ya. Sekolahnya S1, S2, S3 sampai S teler. Ya. Tapi masih keblinger. Masih suka korupsi, masih menyakiti orang, ya, masih suka merendahkan orang. Nah, ini intelektual tinggi tapi kesadaran rendah. Nah, di Quran tidak ada kata-kata buat yang begini. Di Quran itu kata-katanya adalah cerdas. Cerdas berhubungan dengan intelijensia, bukan berhubungan dengan intelektualitas. Oke. Nah, makanya orang cerdas itu pasti pintar. Oke. Orang pintar belum tentu cerdas. Kadang-kadang orang yang sekolahnya tinggi pun belum menjamin akhlaknya baik. Tapi orang yang cerdas biasanya intelektualitasnya berkembang. Nah, makanya Nabi Muhammad bilang, kalau ingin cerdas, ingin intelektualitasnya encer gitu, maka kata Nabi, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Makanya mereka yang sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat, ya, yang sudah mendapatkan cahaya ilahi, matahari sejati dalam dirinya, biasanya ya, itu bisa membuat ya intelektualitasnya juga menjadi sangat maju. Ya. Dan intelektualitasnya pasti terkontrol oleh kesadarannya.
Clear dulu? Baru 2 ayat. Ayat yang ketiga. Nah, ini dasarnya dulu, Kang Yudi, supaya semua pijakannya benar. Kalau pakai kitab suci kan, ya pijakannya jadi jelas. Nanti baru saya masuk ke aspek sainsnya. Perhatikan ya. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah kepadamu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini ada kata azabku. Lalu kita menganggap seolah-olah Allah itu suka mengazab, suka mengutuk. Hati-hati. Karena sesungguhnya azab, kutukan yang paling berbahaya itu dari pikiran gelap kita sendiri. Jadi sebetulnya azab, kutukan itu bukan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang mengutuk? Kutukan itu berasal dari pikiran gelap sebetulnya. Itu yang suka yuwaswisu fi sudur, yang suka mengganggu kesadaran. Nah, syaratnya di ayat ini, kalau kamu ingin ditambah, maka syaratnya cuma satu, syukur. Yeah. Makanya pantas kalau David Hawkins mengatakan frekuensi syukur itu nilainya di atas 500. Ya. Frekuensi kesadarannya di atas 500. Karena apa? Frekuensi syukur itu berarti sudah merasa berkelimpahan. Nah, kelimpahan akan menarik kelimpahan. Clear sampai sini? Oke, izin saya berdiri. Sekarang judulnya apa Kang Yudi tadi? Doa adalah komunikasi 2 frekuensi. Oke, itu saya baru jelaskan doa aja. Udah hampir setengah jam. Iya, setengah jam lebih ya. Lebih ya. Nah, sekarang doa itu adalah ya mohon izin ya. Ya, resonansi. Nah, ini harus dipaham dulu. Karena tidak semua orang mengerti bahasa ini. Perhatikan Bapak Ibu. Bahkan sekarang istilah resonansi itu sudah dikaitkan dengan istilah kuantum. Kuantum resonans. Ya. Resonansi kuantum. Wah, nanti sebentar lagi. Ini aja dulu. Resonansi itu begini, Bapak Ibu. Ikut terpengaruhinya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, yang paling gampang saya nggak gunakan pakai bahasa fisika. Ada orang datang pada kita, ya, membicarakan sesuatu dari orang lain. Katanya, ya, Bapak Ibu yang didatangi orang itu pokoknya buruk aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, terpengaruh? Terpengaruh ya. Terpengaruh ya? Langsung sepaneng langsung ya. sepaneng, langsung ambil golok itu? Itu resonansi. Jadi resonansi itu ya kita terpengaruh oleh frekuensi pihak lain. Karena apa? Energinya yang mempengaruhi dengan kita yang dipengaruhi kira-kira sama. Jadi sebetulnya konflik antar suami istri itu resonansi. Sarwa gelona. Itu bahasa fisikanya begitu. Bahasa kuantum ya. Oh, bahasa kuantum itu ya. Itu frekuensinya sama. Itu bahasa Inggris itu sebetulnya. Bahasa Inggris itu ya. Itu Bapak Ibu. Karena frekuensinya sama. Kalau beda frekuensi tidak ada konflik. Jadi semua yang masih konflik itu ya memang dua-duanya sama frekuensinya. Kalau satu aja punya kesadaran yang berbeda, ini nggak bisa mempengaruhi, tidak terinduksi. Jadi resonansi itu bahasa fisikanya adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Kalau pakai bahasa fisika susah memahaminya. Maka pakai bahasa paseawen tadi. Lebih mudah. Bahasa Inggris tadi ya. Nah itu. Sarwa gelona. Betul. Jadi itulah. Pokoknya resonansi itu kalau bahasa Garutnya sarwa gelona. Nah itu resonansi. Kalau nggak pakai bahasa itu kalian nggak ngerti. Ya, jadi terpaksa harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Oke. Jadi resonansi apa Bapak Ibu? Gitu. Ya, clear ya? Clear. Jadi daripada susah-susah pakai bahasa fisika tadi, ikut bergetarnya suatu benda, panjang. Itu. Pokoknya menurut saya itu resonansi. Jadi resonansi itu sebetulnya karena ada kesamaan frekuensi. Kata kuncinya apa? Frekuensi. Kesamaan frekuensi. Sehingga jadi ikut bergetar. Coba ya, orang yang baperan ketika ada informasi apa saja itu resonan. Ya, gampang tersinggung ketika ada informasi yang tidak enak itu resonan. Nah, resonansi itu akan melahirkan suatu sikap yang namanya respon. Bukan respon. Reaktif. Jadi orang yang resonan itu ya tidak responsif sebetulnya, tapi reaktif. Nah, kalau responsif itu sebetulnya sudah agak beda frekuensi. Dia tetap menanggapi, tetapi tidak terlalu serius. Nah, coba Bapak Ibu ya, yang suka gampang sakit hati, resonansi. Itu ya. Oke, ya pokoknya sarwa gelona lah yang tadi ya. Ngerti resonansi? Ya ngerti dulu. Jadi resonansi itu syaratnya harus memiliki frekuensi yang sama. Gitu. Wih, penampakan. Itu bukan hebat. Dia resonansi.
sama frekuensi. Bukan terbukanya mata ketiga ya. Bukan. Itu makanya jangan ya kayak gitu. Ilmu rendahan itu. Ya. Jadi kalau bisa melihat penampakan berarti kualitas jiwa dia dengan kualitas jiwa yang menampakkan diri itu, yang menampakkan diri ini kan belum bisa pulang. Itu resonan. Ada kesamaan frekuensi. Ya. Jadi kalian kalau, wih, saya bisa melihat penampakan, bukan hebat, kudu diubaran. Gering ya tete. Itu bahasa Inggris lagi ya. Ya, bahasa Garut kalau itu. Nah, jadi resonansi antara dua frekuensi. Aduh, ini harus dijelaskan lagi nih frekuensi. Apa frekuensi? Frekuensi itu rumus fisikanya apa? Lambangnya F. Satuannya seper detik, seper menit, seper jam, pokoknya seper waktu. Itu namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya kejadian. Ya, dalam suatu waktu. Dalam satu waktu, terserah. Mau dalam 1 detik, dalam 1 menit, Ya. dalam 1 jam, dalam 1 hari, terserah. Waktunya bebas. Cuman satuan frekuensi seper waktu. Ya. Yes? Oke. Kasih contoh lagi, barangkali belum ngerti. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dalam sehari, nih saya kasih tahu. Ya, marah berapa kali? Oh, 4 katanya. 4. Ya. Bohong banget. Bohong banget. Bohong banget. Padahal 40. Masa wajah gini 4? Waduh, ini gosong gini 4. Ya 40 Ya kalau sih. saya taksir gosong gini sih 100. Jadi kalau orang marah dalam sehari 100 kali, ya berarti frekuensinya 100. Kalau besok turun dari 50 kali, frekuensinya 50. Ya. Jadi kejadiannya berkurang, berarti frekuensinya mengecil. Ya. Paham ya? Nah, kalau kita berhenti di pinggir jalan, itu mobil tuh. Nah, dalam 1 menit 60 mobil, berarti frekuensinya adalah 60 mobil per menit. Berarti per detik 1 mobil. Ya. Ya kan? Nah, nanti ngitung lagi dalam 1 menit, kemudian ternyata 120 mobil. Nah, kita mengatakan frekuensi mobil yang melewati titik di mana saya berdiri meningkat. Oke. Jadi frekuensi itu apa? Banyaknya kejadian per satuan waktu. Yes? Itu dulu. Nah, sekarang barulah masuk pada rumus energi. Nah, ternyata orang fisika keren banget, sudah menemukan rumus ini. Energi itu adalah sebuah konstanta alam, namanya konstanta Planck. Karena yang menemukan konstanta ini namanya Max Planck. Kira-kira orang mana Bapak Ibu Max Planck? Orang Garut. Garut mah paling juga Saiful Karim. Garut mah. Max Planck itu Bapak Ibu orang Jerman, ya, pemenang hadiah Nobel yang menemukan radiasi benda hitam. Gaul lah tuh seetik. Ya, dialah bapak fisika kuantum yang pertama. Jadi Max Planck ini orang pertama yang bisa memecahkan radiasi benda hitam. Pekerjaannya dulu yang dikerjakan oleh Wien, Rayleigh Jean itu masih belum nyambung tuh matematikanya. Kemudian dengan teori radiasi benda hitamnya Max Planck, itulah penemuan luar biasa. X-ray, laser, efek fotolistrik, dunia kedokteran berubah tepat setelah Max Planck menemukan ya Radiasi formulasi tentang radiasi benda hitam. Pusing pasti kalian nggak ngerti. Pasti. Udah ini aja dulu. Jadi energi sama dengan konstanta dikalikan frekuensi. Apa konstanta? Konstanta itu sesuatu yang tetap, tidak berubah. Dia bukan variabel. Contoh, Oke. contoh. Ini harus dikasih contoh kalian tuh ya. Y sama dengan 2X. Nah, 2 itu namanya konstanta. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah, kalau X boleh berubah. X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2. 2 kali 1 aja pusing. Kalau X sama dengan 2, Y-nya 4. Masih mikir? Tambah X sama dengan 10. Berapa? 100. Tinggal diganti X sama 10 jadi 20. Ya Allah. Belajar aljabar dulu nggak? Nah, itu sekolah sampai gerbang. Aduh, belajar agama nggak jelas. Belajar matematika sampai gerbang. Jadi yang tuntas apa tuh? Asal bisa ikro aja ya. Lanjut dulu. Nah, ini H dikalikan dengan F. Lihat ya. Jadi yang variabel di sini adalah F dan E. Ya. Yes? Ya. Nah sekarang X membesar, Y membesar. X mengecil, Y mengecil. Yes. Yes. Jadi ternyata energi itu sebetulnya dibangun oleh pengulangan kejadian. Jadi kalau frekuensi ini tadi banyaknya kejadian per satuan waktu, kalau kejadiannya terus direpetisi, diulang-ulang, energinya membesar. Tapi energi mana yang membesar tergantung frekuensi mana yang sedang dibesarkan. Clear sampai sini? Nah, jadi doa itu sebetulnya adalah resonansi dua frekuensi. Artinya apa? Nah, masuk sedikit ya, sini. Ini frekuensinya Allah. Frekuensinya Allah. Allah itu frekuensinya tanpa batas. Silakan, kalian sudah diberi pilihan. Mau bergetar di frekuensi mana? Terserah. Karena di frekuensi manapun kalian bergetar. Jadi Allah itu kira-kira dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga.
Pokoknya nggak ada batasnya frekuensi Allah. Nah, frekuensinya tanpa batas. Nah, kita mau menggetarkan diri di frekuensi mana? Terserah. Tetapi frekuensi yang manapun itu pasti akan direspon. Ya, akan direspon. Nah, itu akan masuk nih kepada yang tadi. Ya. Yang kenapa semua doa dikabul, akan masuk sedikit lagi, ya. Kalau yang cerdas udah masuk duluan sebetulnya. Tapi yang masih ya. Nggak apa-apa. Ya. Bodoh tuh berkah, ya. Berkah. Orang bodoh cepat lupa. Betul nggak? Makanya nggak sakit hati, saking cepat lupanya. Wah, coba bergurau. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Oke, disinilah ada orang soleh sedang berdoa. Oke. Menyampaikan sebuah permohonan. Misalkan permohonannya ya. Kan tadi doa bukan permohonan sebetulnya. Ya. Tapi saya ini kembali dulu ke masa lalu kita. Ke umum yang berlaku. Ya, yang umum berlaku. Umum dulu. Jadi saya masuk dulu ke situ. Jadi doa itu adalah anggap saja permohonan. Berarti kalian sedang mengajukan apa yang kalian ingin. Misalkan, ya, yang diinginkan apa? Ya Allah, solehkan pasanganku. Misalnya. Itu banyak saya dengar doa itu. Ya, jadi apa tadi? Minta pasangan soleh. Minta pasangan soleh. Oke. Ntar dulu. Sabar. Berarti pasangannya kan belum soleh. Nah, berarti kan sebetulnya ya sedang berada pada posisi kekurangan. Makanya ada orang dari Manado datang ke Bandung, agamanya tidak sama dengan saya, tetapi dia penggemar YouTube saya. Ya, selama 2 tahun mendengarkan YouTube saya, mengerti yang saya sampaikan, selama 4 bulan kemudian mengubah berdoa. Yang tadinya memohon dan meminta diganti dengan berterima kasih. Suaminya kena stroke. Sudah 2 tahun dan berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Sudah berdoa mengajukan permohonan, tetapi nggak sembuh-sembuh. Lalu dia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara, terima kasih Tuhan, suamiku sudah sembuh. Karena suaminya belum sembuh. Tapi selama 4 bulan terus berterima kasih. Apa yang terjadi? Suaminya benar-benar sembuh dan dibawa ke rumah saya. Apa itu? Energi, frekuensi, ya itu sudah di frekuensi mana? Di frekuensi syukur. Ya. Kalau di David Hawkins itu sudah 700 itu frekuensinya. Berarti kalau sudah 700, bayangkan energi sama dengan konstanta kali frekuensinya udah 700, ya energinya besar. Dia akan masuk di area sini, area plus. Jadi kalau ini misalnya titik nolnya ke sana, itu sudah di area plus, sudah bergeser. Tapi orang yang tadi minta, ya Allah, solehkan pasanganku. Berarti pasangannya kan dianggap belum soleh ya? Ya memang belum soleh. Cuman kan doanya jadi didorong oleh rasa kekurangan. Ya. Jadi walaupun sekarang faktanya belum soleh, marah-marah, udah nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya Allah, suamiku sudah soleh. Terima kasih ya Allah, suamiku sudah. Kuatkan imajinasi dan rasakan seolah-olah suami seperti yang kita mau. Saksikan saya, tidak akan lama akan berubah. Bayangkan ya, beda pernyataan, betul nggak? Ini kalau kalian nggak diajarin ini, nggak ngerti-ngerti. Beruntung hari ini datang ke sini. Nyesal nggak? Dapat pelajaran ini luar biasa. Ini saya nggak berhenti dari kemarin, Bang Yudi. Yes. Udah judul berapa itu? Udah judul yang keberapa? Pokoknya gini Bapak Ibu, kalau kita, mohon maaf ya, punya tubuh intuisi sudah hidup, yang namanya ilmu itu, maaf ya, tanpa batas. Dan hebatnya, kalau intuisi kita sudah hidup, karena tubuh spiritual sudah hidup, ya, kita tidak akan pernah mengulang-ulang yang sama. Itulah bedanya ilmu hafalan dengan ilmu laduni. Kalau ilmu hafalan, itu aja. Kalau ilmu laduni, setiap hari berbicara topik yang sama, pasti beda. Karena kesadarannya selalu berbeda, itu bedanya. Mau begitu? Belajar dong. Ini dulu, yang tadi minta apa? Pasangan soleh. Berapa kali dia meminta? Ini masih permintaan yang tadi. 5 kali setiap selesai sholat. Ntar dulu. 5 kali. Berarti frekuensinya kan? Berarti frekuensinya sama dengan 5. Oke? Sehari. Nah, tetapi dia setelah melontarkan kalimat itu, di perasaannya itu tidak percaya. Tidak percaya kalau suaminya akan berubah. Bahkan keburukan pasangannya itu dibicarakan berkali-kali. Kepada anak, setiap tamu pasti disuguhi. Seumpama frekuensi membicarakannya itu, ya, frekuensi membicarakannya 10 kali frekuensinya. Nah, yang ini adalah permintaan pasangan soleh, yang ini membicarakan pasangan yang tidak soleh. Saya mau tanya sekarang, frekuensi mana yang akan didengar oleh semesta? Yes, yang ini lebih besar. Kenapa? Karena dimasukkan ke rumus energi sama dengan konstanta kalikan F. Karena frekuensinya lebih besar. Ya. Nah, yang akan didengar oleh semesta yang ini. Lalu kalian mengatakan, kok
Allah tidak mengabulkan doa saya. Padahal Allah sudah mengabulkan. Tapi yang dikabulkan yang paling kuat frekuensinya, yang paling kuat getarannya. Karena itu yang kamu mau, kata Allah. Buktinya apa? Kamu mengulang-ulang membicarakan keburukan pasanganmu kepada banyak orang. Dan itu yang direspon oleh semesta sebagai pengkabulan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul. Tapi doa bukan apa yang kamu inginkan, tapi doa apa yang kamu yakinkan. Ulangi ya, doa bukan apa yang kamu inginkan, tapi yang kamu yakinkan. Ya, gitu. Jadi ada keyakinan di sini. Seolah-olah pasangannya tidak akan berubah. Ini satu contoh aja supaya gampang. Ya. Nanti diekstrapolasi ke contoh yang lain. Jadi ayat Quran ini bicara sangat luar biasa. Kata Quran, siapapun yang berdoa kepadaku, pasti akan aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak dipenuhi, Bapak Ibu. Bohong besar yang mengatakan bahwa doa dibagi dua. Dari mana? Udah nggak usah didengar lagi. Wow, luar biasa ya. Saya diundang oleh panitia untuk dampingin ayah membahas tentang doa ini. Saya sudah pasang di kepala saya akan pertanyakan Al-A'raf 55, saya akan pertanyakan Al-Baqarah 186. Gak bisa keluar, keburu dibahas duluan. Dan detil lagi membahasnya ayah, jadi apa yang mau saya tanyakan? Sepertinya sudah semua terjawab terangkum. Cuman kurang lebihnya, ada pemahaman baru nih ayah, bahwa doa itu ternyata bukan meminta. Doa itu ternyata bukan meminta, tapi mengundang, menghadirkan, menikmati kehadiran Tuhan. Saya menangkapnya seperti itu. Dan kemudian berdoanya pun Tuhan telah berikan kurang lebih koridor tata caranya, yaitu tadoru dan hufiat. Itu penuh rasa hikmat, rendah hati, dan kemudian tersembunyi. Tersembunyinya pun bukan berarti tersembunyi secara fisik, tapi getarannya harus nyampe, getarannya harus besar. Dan itu tidak harus berisik dalam artian secara materi, tidak harus rame-rame, tidak harus riuh gitu ya. Ya. Dan semua doa ternyata dikabulkan. Walaupun kalau izin ya, kalau saya memaknainya juga, semua doa dikabulkan. Tapi seperti brosur-brosur vendor, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Jika berdoanya kepada Tuhan dan kamu sudah merasa terisi oleh Tuhan, gitu ya? Memenuhiku. Memenuhiku. Sehingga, oke, sekarang jadi ada pertanyaannya dari saya adalah, tadi kalau dua frekuensi berarti boleh kami maknai frekuensi sang yang mengucapkan doa dan frekuensi yang menjadikan doa itu terjadi. Ada dua frekuensi. Oke, sekarang ayah, mungkin terkesan balik lagi pertanyaannya, tapi ini kayaknya harus diperkuat lagi. Kenapa harus berdoa? Apakah karena kami ini hamba yang harus, tanda kutip jadinya balik lagi, meminta kepada Yang Maha? Karena di Quran pun ayah, Ibrahim berdoa ..2, Musa berdoa ..2. Nah, bagaimana kaitannya seperti itu ayah? Di satu sisi berdoa itu saya menangkapnya selama ini adalah kewajiban, bukti katanya agar kita merasa tidak sombong. Kamu hamba loh, kamu abdihi. Nah, tapi dengan menghadirkan tadi ya, mohon korelasinya ya, mangga. Oke. Saya sering mengumpamakan yang sederhana. Allah yang tak terbatas, Allah yang tak terhingga itu seumpamanya adalah samudra. Dan manusia itu seperti kita ini adalah ombak di samudra. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ada ombak nggak kalau nggak ada samudra? Nggak ada. Berpisah atau bersatu ombak dengan samudra? Sama jenisnya nggak ombak dengan samudra? Sama. Sama-sama air ya? Sama-sama air. Ombak kan air, samudra juga air. Esensinya kan sama-sama air. Nah, sekarang Allah kan bilang di Al-Quran, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan rohku. Jadi setelah Allah menciptakan tubuh ini sebetulnya tidak dihuni oleh Kang Yudi, tidak dihuni oleh Saiful Karim, tapi dihuni oleh rohku. Oke. Yes. Makanya tubuh ini sering disebut sebagai rumah kesadaran, sering disebut Baitullah. Jadi tubuh ini adalah rumahnya dia. Karena kenyataan dia setelah menciptakan tubuh ini tidak seperti tukang kursi meninggalkan kursinya. Dia tetap membersamai kita di sini. Bahkan tubuh ini sebetulnya menjadi alat untuk dia mengalami dirinya sendiri. Dia melinggih di sini. Oke. Nah, kaitan dengan pertanyaan Kang Yudi tadi, jadi kenapa masih berdoa? Sebetulnya berdoa itu di tingkatan yang lebih tinggi adalah menyamakan frekuensi antara rohku yang ditiupkan ini dengan sumber awalnya. Oke. Sehingga rohku ini tidak pernah salah jalan, selalu berada di frekuensi kesadaran awalnya, sehingga dia akan selalu terkoneksi. Itu yang disebut dengan kehadiran. Disitulah kemudian akan terjadi yang namanya keselarasan frekuensi. Tapi frekuensinya di frekuensi kesadaran ilahi. Noted. Nangkap ya? Siap. Ya, di situ. Makanya tadi syarat untuk berdoa harus tadoru. Tadoru itu berarti apa? Penuh rasa hormat. Penuh rasa hormat apa? Kondisikan ruhku dalam diri kita ini dengan
ya, sumber awalnya, sumber asalnya itu selaras. Sehingga ada kecocokan sifat. Yes. Ini pengasih, ini penyayang gitu. Ini Al-Qudus, ini Asyobur. Keselarasan itu yang dibutuhkan. Bukan seperti saya mau jamu Kang Yudi, bikinkan sambal terasi, pindang bandeng kesukaan Kang Yudi. Itulah secara materi. Tetapi ini yang dibicarakan oleh kita adalah tentang kesamaan frekuensi, energi. Jadi kembali lagi ke spektrum tadi itu, Allah itu merespon semua spektrum. Oke. Allah itu merespon semua frekuensi. Tapi Allah merespon frekuensi mana yang sungguh-sungguh kamu inginkan. Oke. Nah, siapa yang mana yang paling diinginkan? Yang paling kuat energinya. Ya. Berarti yang paling kuat energinya, yang paling tinggi frekuensinya. Contoh gini, Bapak Ibu ya ingin pergi ke Jelekong. Saya yakin ya, kalau Bapak Ibu yang ingin pergi ke Jelekong sini, ketemu dengan saya, tetapi ya keinginannya itu tidak sungguh-sungguh, nggak akan ada di sini. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai di sini memikirkannya, Ya. menginginkannya, Ya. membicarakannya. Ada tekad untuk sampai di sini? Ya. Ada yang nyasar nggak ke Arjasari? Ada. Tapi balik lagi nggak ke sini? Saya yakin ya, yang tidak sungguh-sungguh di sini, Kang Yudi. Begitu nyasar ke Arjasari, ya udah ke Majalaya aja langsung ke Garut. Pulang lagi aja sekalian. Nggak akan ke sini. Tapi yang sungguh-sungguh mau di sini dan pikiran sudah di sini, dia walaupun udah nyasar, balik lagi. Bahkan nanya, berusaha mencari. Karena sungguh-sungguh ingin ada di sini. Maka ada di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan. Mereka yang tidak pernah memikirkannya ada di sini. Saya yakin tidak ada di sini hari ini. Oke, Ayah. Saya jadi ingat kalau disimbolisasi, dianalogikan tadi bahwa ruhku di dalam ini adalah laksana ombak yang berasal dari samudra yang tanpa batas ini. Kemudian sang ombak itu harus katakanlah eling bahwa dia itu berasal dari sini, sehingga itu harus rajin dikoneksikan. Yes. Itulah yang sesungguhnya disebut mengundang Ya. atau tadi gitu ya. Ya, itu doa, Kang Yudi. Oke. Nah, kalau istilahnya parameter, saya suka kata parameter ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada input, proses, output. Nah, parameter itu nanti penting. Ingin nanti saya mintakan Ayah jabarkan tentang parameter keberhasilan akan doa. Nah, sedikit ke prosesnya dulu. Tadoru dan hufyat. Penuh rasa hormat, rendah hati, dan juga tersembunyi. Izin Ayah bisa berbagi tips and tricks. Prakteknya seperti apa? Misalkan, apakah harus duduk bersila dan itu harus setelah sholat fardu? Kalau bagi yang muslim, atau seperti apa doa yang katakanlah terbaik ya? Ya. Sekarang ini ada yang namanya kuantum tauhid. Kuantum tauhid, kuantum ikhlas sudah ada. Ya, Sekarang kuantum tauhid. Jadi kuantum tauhid itu menjembatani antara sains dengan keyakinan. Oke. Jadi konsep kuantum itu, saya berbicara energi, frekuensi, vibrasi, itu ranah sains. Nah, di sini ada ranah lain nih, ranah tauhid, ranah keyakinan. Lalu bagaimana supaya mengawinkan ranah kuantum, ranah sains dengan ranah keyakinan ini? Lalu orang berpikir kayaknya bagus deh konsep kuantum tauhid. Karena ya, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi yang sangat rileks, tenang, ya kan? Energetik akibat dari mungkin habis ritual, habis sholat, habis meditasi, habis berdoa kan tadi, ya. Jadi barangkali yang neuroscientist yang tadi meneliti itu mungkin belum berbicara surat Al-A'raf ayat 55 Yeah. ya. Tetapi mereka sudah mulai meneliti, pokoknya mereka nggak peduli doanya seperti apa, zikirnya seperti apa, nggak peduli. Yeah. Tapi mereka di tingkat itu saja efeknya sudah ada. Yes. Jadi artinya kalau kita rutin ya menjalankan ritual ya toh, yang dia jalankan apalagi dengan penuh kesadaran, karena kesadaran pasti meng-up energi kita. Meng-up energi kita. Sehingga kuantum dengan tauhid ini menemukan titik temunya. Dan selaras ya. Selaras. Ya, selaras. Sangat selaras. Ya. Jadi makanya kalau saya secara pribadi, saya punya waktu-waktu khusus ya buat saya untuk meniti ke dalam diri. Oke. Jadi saya pokoknya kalau jam 1 sampai jam 4 malam itu pasti saya terjaga. Dan di situ saya merasakan ada sebuah getaran yang sangat hebat. Makanya saya ya kalau memancarkan frekuensi, vibrasi, imajinasi ya, itu waktu-waktunya menggunakan waktu-waktu yang saya bisa berada dalam kondisi di mana getaran saya sangat tinggi. Oke. Nah, waktu-waktu itu yang sering saya gunakan untuk itu, Kang Yudi. Dan bioritmik tiap orang beda-beda ya? Ya, kita harus menemukan bioritmiknya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit aja yang tadi, Bapak Ibu, yang gelombang dengan ombak itu. Perhatikan ya. Ini ya, rumus E sama dengan HF itu bisa dimanipulasi menjadi besaran fisikal lain. Di mana F itu tiada lain adalah kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang.
Nah, gelombang itu kayak gini Bapak Ibu. Gelombang itu kayak gini. Jadi panjang gelombang itu gini. Nah, gelombang kan gitu. Satu gelombang itu adalah ini, ya. Kalau anak-anak di sekolah pasti belajar ya. Satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Maka ini disebut satu lamdaan. Atau amplitudo orangnya bocah. Nah, ini bukitnya disebut amplitudo. Ini amplitudo. Simpangan tertinggi namanya amplitudo. Ada kaitan dengan amplitudo. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan. Kalau panjang gelombangnya besar, energinya kecil, Kang Yudi. Coba, sesuatu dibagi yang besar, hasilnya pasti kecil.